Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi katabal insana kulla syai'in wa khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratil kiram, para alim ulama, wabil khusus imam masjid kita tercinta, yakni Masjid Agung Tanjung Pinang, Masjid Al-Hikmah. Juga yang kami hormati Ketua DKM Masjid, segenap para jajaran-jajaran pengurusnya, segenap hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan, cici, dan juga para raja-raja yang berbahagia. Di dalam kesempatan yang penuh dengan bahagia, insyaallah di tempat ini yang barokah, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat taufik dan hidayah, sehingga di malam sekarang ini, yakni tepatnya tanggal ataupun malam yang ke-15 Ramadan, kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan ibadah dengan secara rutin. Semoga dan mudah-mudahan langkah baik bapak-bapak, ibu-ibu akan dicatat sebagai amal soleh dan sebagai bukti bahwasanya kita semua ini ingin menjadi sebagai hamba-hamba yang muttaqin. Amin amin Allahumma amin. Salatullah wassalamuhu, semoga dan mudah-mudahan akan tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju pada alam yang terang benderang di bawah naungan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jamaah salat Isya dan juga jamaah salat tarawih yang berbahagia, insyaallah di malam sekarang ini kami akan membawakan suatu tema evaluasi ibadah di bulan Ramadan. Kenapa? Karena sekarang sudah ada di pertengahan bulan Ramadan, dan insyaallah kalau sudah kita ada di pertengahan, seandainya kita naik ke puncak gunung, kita akan turun. Maka dengan demikian, tidak boleh tidak kita harus mengevaluasi ibadah-ibadah kita yang lalu, puasa-puasa kita yang lalu, dan juga tarawih, tarusan, Quran dan sebagainya. Apakah puasa-puasa ibadah itu akan membekas di dalam jiwa-jiwa kita atau tidak? Sehingga katanya Allah Subhanahu wa taala di sana dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan sebaiknya engkau melihat kepada apa yang kau laksanakan kemarin lihat untuk hari esok, yakni untuk akhirat. Apakah ibadah yang telah kita laksanakan membekas di dalam jiwa kita, ataupun puasa kita cuma sekadar
melaksanakan rutinitas sebagai amal perbuatan yang harus kita laksanakan sebagai tanpa tujuan untuk menjadi orang yang takwa, sehingga dengan demikian kalau seumpamanya perbuatan-perbuatan kita, ibadah-ibadah kita tidak membekas dan tidak memberikan asal di dalam jiwa kita, maka nanti akan divonis oleh Rasulullah SAW, kita akan menjadi orang yang rugi. Wattaqullah, dan bertakwalah engkau kepada Allah. Setelah engkau melaksanakan ibadah kemarin, sadarkanlah semua itu adalah perbuatan milik Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melaksanakan salat, sadarkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga salat yang kita laksanakan, puasa yang kita laksanakan, bahkan tarawih yang kita laksanakan semata-mata hanya untuk karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga besok pada tanggal 15, 15 ataupun yang 20 sebagainya, andai kata ada bencana, ada fitnah, ada ronrongan, maka kita akan tetap teguh puasanya. Kita ini akan melaksanakan puasa lillahi ta'ala, akan melaksanakan tarawih lillahi ta'ala, akan melaksanakan qiyamul lail, iktikaf karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau semua itu merupakan milik Allah Subhanahu wa taala, disadarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang terjadi, ada bazar di tengah-tengah kota seumpamanya, ada keramaian dan sebagainya, maka kita ini akan tidak terpengaruh. Karena apa? Karena kita ini sudah menjadi orang-orang yang takwa, dan ibadah-ibadah yang kemarin telah memberikan bekas kepada kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, semoga dan mudah-mudahan kita ini semua oleh Allah Subhanahu wa taala akan tetap diberikan orang yang kuat, akan semakin semangat untuk hari-hari Ramadan berikutnya, sehingga kita akan berburu yang namanya malam Lailatul Qadar, akan tetap melaksanakan i'tikaf di masjid dengan melaksanakan ibadah dengan secara sempurna. Amin amin Allahumma amin. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.